Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Nina Sulastri and you can call me Nina. From the second semester of Mathematics Education, study program in STKIP Muhammadiyah Kuningan. Terima kasih kepada Bapak Nanan Abdul Manan MPD yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan sedikit ilmu tentang Simple Future Tense. Dan untuk teman-teman, jangan lupa simak video kali ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Simple Future Tense. Apa sih yang dinamakan Simple Future Tense itu? Nah, Simple Future Tense adalah bentuk waktu yang digunakan untuk menyatakan perbuatan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Aturan Simple Future Tense pada kalimat verbal terbagi menjadi 3. Yang pertama, pola kalimat verbal positif. Untuk subjek I dan we, rumusnya adalah subjek, shall, dan infinitive. Contohnya adalah we shall go to Tokyo tomorrow. Untuk subjek you, they, he, she, it, rumusnya adalah subjek, will, dan infinitive. Contohnya, he will visit us next week. Catatan, tapi pada umumnya cenderung kata will digunakan untuk semua subjek. Dan yang kedua yaitu pola kalimat verbal negatif. Untuk subjek I, we, rumusnya adalah subjek, shall, not, dan infinitive. Contohnya, we shall not go to Tokyo tomorrow. Untuk subjek you, they, he, she, it, rumusnya adalah subjek, will, not, dan infinitive. Contohnya, he will not visit us next week. Dan yang ketiga adalah pola kalimat verbal tanya. Untuk subjek I dan we, rumusnya adalah shall, subjek, dan infinitive. Contohnya, shall we go to Tokyo tomorrow? Untuk subjek you, they, he, she, it, rumusnya adalah will, subjek, dan infinitive. Contohnya, will he visit us next week? Apabila kalimat tanya dalam bentuk waktu simple future tense menggunakan kata tanya question word, maka pola kalimat yang digunakan yang pertama, apabila kata tanya yang digunakan tidak menanyakan subjek, maka pola kalimatnya untuk subjek I dan we, rumusnya question word, shall, subjek, dan infinitive. Contohnya, when shall we leave for Japan? Nah, untuk subjek you, they, he, she, it, rumusnya question word, will, subjek, dan infinitive. Contohnya, where will they stay tonight? Yang kedua, apabila kalimat tanya yang digunakan menanyakan subjek, maka pola kalimatnya question word, will, dan infinitive. Contohnya, who will come here tonight? Yang selanjutnya adalah simple future tense pada to be, going to. Pola kalimat verbal dengan bentuk waktu simple future tense dapat diganti dengan pola kalimat yang menggunakan to be plus going to untuk menggantikan kata shall atau will. Yang pertama, pola kalimat positif yang digunakan rumusnya adalah subjek, to be, plus going to, plus infinitive. Contohnya, he will leave for Jakarta next week. Catatan, yang pertama, to be atau is, am, are, pemakaiannya harus disesuaikan dengan subjek yang digunakan. Yang kedua, shall atau will pada umumnya digunakan bila sesuatu yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang merupakan hal yang pasti. Yang ketiga, to be, going to digunakan apabila sesuatu yang akan dikerjakan tersebut masih berupa niat. Yang kedua, pola kalimat negatif. Rumusnya adalah subjek, to be, not, going to, dan infinitive. Contohnya, he is not going to Jakarta next week. Yang ketiga, pola kalimat tanya. Rumusnya adalah to be, subjek, going to, dan infinitive. Contohnya,
Is he going to Jakarta next week? Apabila dalam kalimat tanya bentuk to be going to menggunakan kata tanya question word, maka pola kalimat yang digunakan adalah yang pertama, apabila kata tanya yang digunakan untuk menanyakan subjek, maka rumusnya adalah question word, to be, subject, going to, dan infinitive. Contohnya adalah what are you going to read? Yang kedua, apabila kata tanya yang digunakan menanyakan subjek, maka rumusnya adalah question word, to be, going to, dan infinitive. Contohnya, who is going to swim tomorrow? Yang selanjutnya adalah aturan simple future tense pada kalimat nominal. Yang pertama, pola kalimat nominal positif yang digunakan adalah untuk subjek I dan we, rumusnya adalah subjek, shall, be, dan non-verb. Contohnya adalah I shall be at home tonight. Untuk subjek you, they, he, she, it, rumusnya adalah subjek, will, be, dan non-verb. Contohnya, she will be happy. Yang kedua, pola kalimat nominal negatif yang digunakan adalah untuk subjek I dan we, rumusnya adalah subjek, shall, not, be, dan non-verb. Contohnya, I shall not be at home tonight. Dan untuk subjek you, they, he, she, it, rumusnya adalah subjek, will, not, be, dan non-verb. Contohnya, she will not be happy. Yang ketiga adalah pola kalimat nominal tanya yang digunakan adalah untuk subjek I dan we, rumusnya adalah shall, subjek, be, dan non-verb. Contohnya adalah shall I be at home tonight? Untuk subjek you, they, he, she, it, rumusnya adalah will, subjek, be, dan non-verb. Contohnya adalah will she be happy? Apabila kalimat nominal tanya dalam bentuk simple future tense ini menggunakan kata tanya atau question word, maka pola kalimat yang digunakan adalah yang pertama, apabila kata tanya yang digunakan tidak menanyakan subjek, maka pola kalimatnya adalah untuk subjek I dan we, rumusnya adalah question word, shall, subjek, be, dan non-verb. Untuk subjek you, they, he, she, it, rumusnya adalah question word, will, subjek, be, dan non-verb. Contohnya adalah where will she be this evening? Nah, yang kedua, apabila kata tanya yang digunakan menanyakan subjek, maka pola kalimatnya adalah question word, will, be, dan non-verb. Contoh, who will be here tonight? Okay, finally everyone, thank you for watching my video, and I'm sorry for my mistake. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.